Bahkan kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, satu-satunya nama Allah Subhanahu wa taala yang datang dengan 3 wazan berbeda itu hanya Maha Pengampun. Dalam Al-Qur'an disebutkan Ghafir, Ghaffar, Ghafur. Bahkan untuk Al-Ghafur ada 49 ayat. Menunjukkan kata beliau tingkatan yang berbeda. Maknanya sama, Maha Pengampun, tapi tingkatan yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Artinya siapapun di antara kita melakukan dosa, dan pasti kita melakukan dosa, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengampuni semua dosa, bahkan syirik sekalipun, asal dia bertobat sebelum dia meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur As-Sittir. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha menutupi aib. Disebutkan dari seorang ulama salafus salih bahwasanya beliau mengatakan, "Lau kana lidzunubi raihah ma jalasa indi ahad." Jika saja untuk dosa-dosa itu ada baunya, sungguh tidak ada seorang pun yang mau duduk bersama saya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutupi semua aib yang kita miliki selama ini. Makanya ketika seorang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa yang dia lakukan masih malu dia melakukannya jika terlihat orang banyak, masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan keyakinan yang demikian, berkata Imam Nuqayyim, akan mengecilkan dosa tersebut. Lain ceritanya ketika seorang na'udzubillah berbuat dosa dan memperlihatkannya kepada manusia,
sudah tidak ada malu-malunya lagi. Bahkan ketika diingatkan kepadanya akan dosa tersebut, dia menantang orang tersebut. Bahkan mungkin dengan perkataan, jika saya masuk neraka, ya itu neraka saya. Apa urusannya kamu dengan kehidupan saya? Kalau memang dengan dosa tersebut saya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka gue. Jamaah Jumat rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku itu mu'afan, akan dimaafkan, akan diampuni, kecuali orang-orang yang terang-terangan dengan dosanya. Kata Nabi Muhammad SAW, dan di antara makna al-mujaharah, dan di antara makna terang-terangan dengan dosa adalah seorang laki-laki melakukan dosa di malam hari, kemudian tidaklah datang kepadanya pagi kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi untuknya aibnya, dosanya. Tapi tak taunya dia bercerita kepada yang lain, fa'altul barihata kadza wa kadza. Tadi malam saya melakukan ini, tadi malam saya melakukan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tutupi untuknya aibnya, Allah Subhanahu wa taala sudah tutupi untuknya dosanya, tapi dia membongkarnya sendiri. Jangan dimaknai bahwasanya selama kita melakukan dosa, asal kita tidak cerita-cerita kemudian aman. No. Semua amal yang kita lakukan, entah itu kebaikan dan pastinya bahasan kita adalah keburukan, pasti tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Timbangannya satu yang ditimbang banyak. Maka tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi. Walaupun sekecil biji sawi kami akan mendatangkannya. Maksudnya kebaikan, ya kebaikan, keburukan, ya tentunya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang menghitung. Semuanya terhitung. Ketika sebagian kita alhamdulillah melakukan amal saleh selama ini dan rahasia tidak ada yang mengetahui, Anda jangan berkecil hati karena Allah tahu. Tapi sebaliknya, siapapun di antara kita yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu perintah kita tinggalkan, ada satu larangan kita terobos, tapi enggak pernah ada yang tahu. Anda jangan pernah merasa aman karena Allah tahu. Tapi berbeda ketika seorang melakukan dosa, masih ada rasa takut, masih malu ketahuan dengan yang terang-terangan, sebagaimana yang kita sebutkan tadi di awal. Kata Nabi Muhammad SAW, terlepas dari begitu banyak perdebatan di kalangan para ulama akan keabsahan riwayat berikut ini dengan lafaz yang seperti ini. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu khata', selalu bersalah. Bahkan mungkin dengan kesalahan yang sama. Bahkan mungkin kemudian dengan jurang dan lubang yang sama. Karena kata beliau SAW, ma minkum min ahadin illa walahu dzambun ya'taduh. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia pasti punya satu dosa yang sering dia ulang-ulang. Masing-masing kita tahu diri kita masing-masing. Semua anak Adam itu selalu bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik hamba Allah yang selalu bersalah, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan tadi di awal sekali bahwasanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, As-Sittir, Maha menutupi aib, Al-Ghafur, Maha pengampun. Bahkan kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, satu-satunya nama Allah Subhanahu wa taala yang datang dengan 3 wazan berbeda itu hanya Maha pengampun. Dalam Al-Qur'an disebutkan Ghafir, Ghaffar, Ghafur. Bahkan untuk Al-Ghafur ada 49 ayat. Menunjukkan kata beliau tingkatan yang berbeda. Maknanya sama, Maha pengampun, tapi tingkatan yang berbeda.
Allah Subhanahu wa taala maha pengampun. Artinya siapapun di antara kita melakukan dosa, dan pasti kita melakukan dosa, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengampuni semua dosa, bahkan syirik sekalipun, asal dia bertobat sebelum dia meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka dengan melakukan dosa, bahkan mungkin semua dosa. Bahkan kalau diistilahkan melalui sabda Nabi Muhammad SAW dari firman Allah Subhanahu wa taala, dosanya memenuhi langit, dosanya seberat seisi seluas bumi. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka dengan melakukan dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya keputusasaan ini muncul dari syaitan-syaitan dari kalangan manusia, dari teman-teman yang buruk, yang kemudian mengatakan kepadanya, alah, enggak usah lah tobat-tobat, dosa ente banyak banget, masa lalu kamu terlalu kelam, dosamu terlalu banyak, enggak layak tubuhmu masuk ke dalam masjid, kamu ini kotor sekali, dan macam-macam perkataan syaitan dari kalangan manusia, dari teman-teman yang buruk. Akhirnya orang ini menjadi putus asa. Atau juga kemudian nasihat dari orang-orang yang saleh tapi berlebihan, selalu memberikan kepadanya ancaman hingga kemudian dia putus asa. Tidak pernah disampaikan kepadanya janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala selalu disampaikan kepadanya. Kamu melakukan dosa ini ya, ini azabnya. Kamu melakukan dosa itu ya, ini azabnya. Wah, ente neraka ente. Gimana orang tidak putus asa? Dari teman-teman yang syaitan, bahkan juga sebaliknya dari teman-teman yang saleh tapi berlebihan. Semuanya salah. Metode dakwah Nabi dan Rasul, sampaikan janji-janji, sampaikan juga ancaman, agar orang kemudian berkaitan dengan janji-janji Allah, dia termotivasi. Dalam hal ini ketika dia bersalah, dia termotivasi untuk kembali menjalankan ketaatan. Dan juga sampaikan ancaman-ancaman agar ada rasa takut yang dimiliki di hati ini, hingga kemudian ada kewajiban kita tidak kemudian mudah meninggalkannya, atau ada kemaksiatan kita mudah menerobosnya. No, ada rasa takut. Harus seimbang. Inilah ciri dakwah Nabi dan Rasul. Ada janji yang disampaikan dan juga ada ancaman yang disampaikan. Biar seimbang. Jika tidak, orang akan putus asa. Katakan wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka dengan melakukan begitu banyak dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, bahkan syirik sekalipun. Karena lafaz dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik sekalipun, asalkan berkaitan dengan satu dosa ini, asalkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikannya sebelum dia meninggal. Dan itu repot, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Maka kepada siapapun yang na'udzubillah pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ruh masih dikandung badan, matahari belum terbit dari barat, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekalipun syirik yang Anda lakukan, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka lakukan hal sebaliknya setelah itu. Persembahkan selalu, ikhlaskan selalu semua amal yang kita lakukan, baik itu amal hati, amal lisan, amal anggota badan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapapun. Kemudian kata Allah di akhirnya, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Dialah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Ghafur, semua kita juga khususnya para santri tahu ini adalah sighah mubalaghah, bentuk bersangatan dalam bahasa Arab. Bukan cuma pengampun, Maha Pengampun, level yang sangat tinggi, agar semua kita kemudian tidak berputus asa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Dan kapan Allah mengampuni? Kapanpun, setiap saat. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa bin-nahari liyatuba musi'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, maksudnya siap menerima taubat di malam hari, agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari minta ampun di malam hari. Di siang hari, agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Setiap saat Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya. Yang melakukan dosanya di dalam hari, Allah siap menerima taubatnya di siang hari. Sebaliknya, yang bermaksiat kepada Allah di siang hari, Allah siap menerima taubatnya di malam hari. Sampai nanti matahari terbit dari barat, dan waktu itu masih ada. Karena ini adalah waktu akhir taubat seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan seluruh kita manusia, yaitu sebelum matahari terbit dari barat, berkaitan dengan hukum individu sebelum ruh sampai kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama dia belum yugharghir. Al-gharghirah adalah ruh sudah sampai kerongkongan, sudah mau mati. Dan waktu itu alhamdulillah belum datang untuk kita sekarang. Ruh masih dikandung badan dan matahari masih terbit sebagaimana dia terbit sekarang. Maka kapanpun, siapapun di antara kita, dan kapanpun dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipersilahkan. Apalagi kemudian subhanallah, berkaitan dengan bulan yang mulia ini, bulan penuh rahmat dan ampunan ini, bulan penuh berkah ini, ada spesifik amal yang jika kita melakukannya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Apa itu? Puasa itu sendiri. Apa itu? Salat tarawih itu sendiri. Apa itu? Salat malam ketika di akhir 10 malam terakhir bulan Ramadan. Perhatikan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Kata beliau SAW, Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan, dengan keyakinan, wa ihtisaban, dan dengan harapan pahala. Keyakinan bahwasanya ini syarat dari Allah, ini kewajiban dari Allah, dan keyakinan bahwasanya Allah akan mendapati janjinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nanti di akhir, kata Nabi Muhammad SAW, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan, yakin ini kewajiban dari Allah, dia mengimani juga akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni untuknya semua yang telah lalu dari dosa-dosanya, semua. Siapapun di antara kita, khususnya para santri yang sudah belajar, pasti tahu ma dalam sabda Nabi Muhammad ini menunjukkan keumuman semua dosa. Dengan beribadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa di bulan Ramadan, dan keutamaan yang lain, di antaranya misalnya sabda Nabi Muhammad SAW, kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin, qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, ila akhir al-hadith. Semua amal anak Adam itu akan lipat gandakan pahalanya, 1 menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Kita tahu semua amal ibadah kita juga kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwasanya hanya Allah yang bisa membalas semua amal ibadah yang kita lakukan. Tapi apa istimewanya ibadah satu ini hingga Allah Subhanahu wa taala menisbatkannya untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Di antara keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala,
bahwasanya ibadah puasa kenapa sangat spesial seperti itu hingga Allah Subhanahu wa taala menisbatkannya untuk dirinya adalah kemungkinan masuknya riya pada ibadah puasa sangatlah lemah. Riya bisa masuk di amal apapun dan sangat kuat, apalagi salat terlihat. Tapi lemah. Riya itu masuk dalam ibadah yang satu ini, yaitu puasa. Artinya kata Syekhul Utsaimin, kenapa ini luar biasa, yakni istimewa? Seorang ketika berpuasa itu betul-betul amalan rahasia antara dia dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan orang dia bisa tampil seperti layaknya orang berpuasa. Di balik itu dia bisa makan, di balik itu dia bisa minum dan bisa tidak terlihat oleh semua orang. Gampang kata Syekhul Utsaimin. Tapi subhanallah, hamba ini tidak melakukan. Karena dia tahu dia memiliki Allah Subhanahu wa taala yang terus mengawasinya. Latihan untuk mencapai level ihsan ada pada puasa ini jamaah. Muslim, mukmin, muhsin selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, terpraktekkan pada ibadah yang satu ini, makanya ia sangat istimewa. Kembali kepada hadis yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, diampuni untuknya semua yang telah lalu dari dosa-dosa. Kemudian di hadis yang lain sama-sama riwayat Imam Bukhari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan salat malam untuk Ramadan, salat malam yang dimajukan waktunya, salat tarawih dengan keimanan, yakin ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni semua yang telah lalu dari dosa-dosanya. Maka maksimalkanlah puasa kita. Selama kita tidak memiliki uzur yang syar'i, bismillah, berpuasalah. Dan kata Jabir bin Abdullah, dan juga berpuasalah matamu, berpuasalah juga telingamu, berpuasalah juga lisanmu. Jangan jadikan hari biasamu dan hari puasamu sama aja. Karena kalau untuk menahan haus dan lapar saja, anak kecil pun bisa. Kalau untuk menahan dahaga dan lapar saja, anak TK 0 kecil 0 besar pun dia bisa. Dan inilah di antara sifat orang yang berpuasa yang betul-betul susah untuk diganggu oleh syaitan. Di antara makna tughallu fihi syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, syaitan dibelenggu. Kata Imam Al-Qurtubi, yang dibelenggu ini betul-betul pembelengguan. Dia tidak bisa mengganggu atau minimal susah untuk dia mengganggu seorang muslim yang puasanya betul-betul mempraktekkan adab-adab puasanya. Dan kemudian maksimalkanlah salat tarawih. Betul, anda tidak salat tarawih pun tidak berdosa. Tapi subhanallah, ini kesempatan datangnya setahun sekali kita berjamaah bersama kaum muslimin. Ustaz, bagaimana kalau saya tarawih sendirian di rumah? Boleh kalau anda penghafal Al-Quran. Tapi kalau anda bukan penghafal Al-Quran, anda orang biasa-biasa saja, maka ayo sama-sama kita ke masjid berjamaah bersama kaum muslimin untuk memaksimalkan salat tarawih. Dan ingat, jangan sampai tidak berhenti bersama imam. Selesaikan bersama imam. Masuk anda dalam salat tarawih sampai selesai baru anda pulang. Jangan kemudian sampai 8 anda pulang, nanti witir di rumah. Atau ketika sampai 10 anda pulang, nanti witir di rumah. No. Kata Nabi Muhammad SAW, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat bersama imam sampai imam itu yang syarif selesai, maksudnya salat tarawih sampai selesai, dituliskan untuknya pahala salat semalam suntuk. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, alladhi harabal batil wa ayyadal haq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim, siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah kedua ini kita akhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, dan kepada surga. Bersegeralah meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Memberikan kepada kita faedah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar semua kita bersegera mendapatkan ampunan, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya naudzubillah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, ikhlas dia karena Allah Subhanahu wa taala dalam taubatnya. Kemudian dia betul-betul meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan. Jika kemarin ada kewajiban yang dia tinggalkan, sekarang dia melakukannya. Jika kemarin yang dia lakukan adalah menerobos larangan, maka sekarang dia menyetopnya. Dan jika berkaitan dengan dosa dia antara sama anak Adam, maka dia selesaikan dengan meminta maaf kepadanya. Kemudian dia menyesali dosa tersebut, bahkan mungkin sampai menangis, meneteskan air mata. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua pasang mata yang tidak disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala, disentuh pun tidak, apalagi masuk. Salah satu di antaranya kata Nabi Muhammad SAW, "Ma'ainun bakat min khasyatillah." Sepasang mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia ada tekad yang sangat kuat untuk tidak mengulangi. Dan kemudian yang terakhir, al-waqtul mutah, waktu yang masih ada yang kita bahas tadi. Ruh belum sampai kerongkongan dan kemudian matahari belum terbit dari barat. Cukupkah sampai di situ? No. Dan bersegeralah juga untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh yang kita lakukan, agar dengannya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Disebutkan kepada seorang ulama salafus saleh, dibacakan ayat ini kepadanya dan dia menangis. Murid-muridnya bertanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau menangis? Tidak biasa seorang menangis ketika disebutkan ayat ini. Ini ayatul rahmah, ini ayat kasih sayang. Bersegera untuk meraih ampunan dari Allah, bersegera untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kamu menangis wahai Syekh? Ini ayat kasih sayang." Apa jawab beliau? "Wa ma yanfa'uni." Apa manfaatnya untuk saya? Maksudnya, apa manfaatnya untuk saya luasnya surga seperti itu? Illam yakun indi mawdi'u qadamin. Kalau kemudian di sana tidak ada spot untuk kaki saya. Dan kita tahu surga Allah Subhanahu wa taala selain luas, pintunya ada 8. Dan kata Nabi Muhammad SAW, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadih, inna ma baina misra'ain min masara'il jannah kama baina Makkah wa Hajar wa kama baina Makkah wa Busra." Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh jarak antara dua pintu, dua daun pintu surga. Misra'ain, dua daun pintu. Berarti yang sedang kita bahas adalah kusennya. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, jarak antara kusen pintu surga Allah Subhanahu wa taala sama seperti jarak antara Makkah dan Hajar atau Makkah dan Busra. Hajar sekarang negeri Qatar, Busra sekarang adalah Palestina, Jordania, Syam. Yang jaraknya kalau kita ukur kurang lebih 1.200-an kilometer. Dari Banjarmasin Anda ke Pangkalambun, 1 daun pintu. Balik lagi ke Banjarmasin, 1 pintu lagi. Bahan renungan untuk siapapun di antara kita. Seluas itu pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak itu jumlah pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Seluas itu surga Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa masuk. Perkara yang sangat menyedihkan tentunya. Maka bersegeralah untuk meraihnya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita mengharapkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga Allah masukkan kita ke dalam surganya yang sebelumnya tentunya dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulum mohon maaf. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.